video CSGD 1A yang akan mengajak kalian mengenal sistem muskuloskeletal. Mulai dari anatomi muskuloskeletal dan fisiologi muskuloskeletal. Yang pertama, anatomi muskuloskeletal. Tengkorak merupakan sebuah kerangka kepala yang menopang organ-organ penting di dalamnya. Adapun bagian-bagian dari tengkorak, orbita yaitu suatu struktur tulang yang berbentuk kerucut yang berfungsi untuk melindungi bola mata. Frons yaitu tulang pipih yang membentuk dahi yang berfungsi sebagai pelindung otak. Nasien merupakan titik tengah pada akar hidung. Arcus zygomatikus merupakan pembentuk tulang pipi berfungsi untuk melindungi pembuluh darah dan syaraf. Apertura piriformis merupakan tulang yang berada pada hidung dan mengikat tulang rawan. Gnatabion merupakan tulang yang berada pada dagu. Muscular system pada bagian kepala berdasarkan lateral view, terdiri dari epicranial aponeurosis terdapat pada bagian kranial, kemudian occipitofrontalis terdapat pada bagian depan, orbicularis oculi terdapat pada bagian kantung mata, masseter terdapat pada bagian belakang rahang, kemudian depressor angulioris terdapat pada bagian mandibula sampai ujung bibir, kemudian temporalis terdapat pada bagian tulang temporal, kemudian occipitalis terdapat pada bagian kepala belakang, dan sternocleidomastoid terdapat pada bagian leher. Di sini saya akan menjelaskan columna vertebralis atau tulang belakang. Nah, tulang belakang ini merupakan rangka tulang yang membentuk bagian tengah dari kerangka manusia, yang di dalamnya terdiri dari 33 hingga 34 tulang yang disebut vertebra. Nah, yang terdapat 5 bagian utama pada tulang belakang, yaitu cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacral, dan coccygeus. Here's the vertebral column. It consists of 24 separate vertebrae, the sacrum, and the coccyx. There are 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, and 5 lumbar vertebrae. The sacrum consists of 5 vertebral segments fused together. The coccyx, or vestigial tail, consists of 3 or 4 tiny segments. Untuk selanjutnya yaitu ada ekstremitas atas yang terdiri dari clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, dan palang. Now let's look at the bones, starting with the humerus. Now let's look at the 2 forearm bones, the radius and the ulna. They're different in that the ulna is bigger proximally, the radius is bigger distally. Otot trapesius adalah otot yang besar dan lebar yang menempati sebagian besar punggung atas. Otot trapesius berperan penting pada postur, pergerakan, dan kendali bila bahu, juga pergerakan leher dan bahu. Otot deltoid adalah otot yang sangat besar yang terdiri dari 3 bagian, yaitu anterior, tengah, dan juga posterior, menutupi sendi bahu sehingga biasanya sering disebut sebagai otot pembungkus. Otot pectoralis major. Pectoralis major adalah otot yang paling besar dan paling tinggi dari dinding dada anterior, merupakan otot tebal yang berbentuk kipas dan terletak di bawah jaringan dada dan membentuk anterior aksila. Kemudian biceps. Biceps ini berada di lengan atas bagian depan yang berfungsi untuk melakukan gerakan menarik dan merentangkan siku. Kemudian proprioradialis yang merupakan otot yang berada di lengan bawah yang berfungsi untuk melenturkan siku. Dia bertanggung jawab atas fleksi dan supinasi siku. Musculus rectus adalah adalah suatu otot mirip ambin, lebar dan panjang, merupakan otot vertikal utama pada dinding abdomen anterior dan biasanya six pack ada di otot ini. External oblique adalah otot yang berada di tulang rusuk bagian bawah dan melintas menuju pinggul. Otot ini juga berguna untuk menunjang pergerakan tulang belakang. Nah, lanjut ke ekstremitas bawah selanjutnya, itu terdapat tulang rangka, itu ada tibia lebih panjang dan membentuk bagian lutut di ujung atas atau bisa kita sebut dengan proksimal. Lanjut ke fibula, di mana fibula ini lebih dekat ke bagian luar tubuh atau lateral. Fibula ini juga ukurannya lebih kecil dibandingkan tibia. Lanjut ke ossa tarisi, itu ada sekelompok tulang pada masing-masing kaki yang menghubungkan tibia, fibula, dan juga tulang metatarasi. Ossa metatarasi itu adalah 5 tulang panjang yang ada di kaki yang terletak di antara tulang-tulang tarsal dan juga berhubungan juga dengan tulang tarsi. Vastus lateralis merupakan otot terbesar dari kelompok paha depan. Otot rectus femoris merupakan otot fusiform yang berasal dari tulang belakang
iliaca inferior anterior. Vastus medialis merupakan otot berbentuk tetesan air mata yang membantu menggerakkan sendi lutut dan menstabilkan tempurung lutut. Ini adalah salah satu dari 4 otot paha depan di bagian depan paha atas. Vastus medialis berasal dari garis intertrochanteric di bagian dalam tulang paha atau femur. Nah, masuk ke otot rangka ini terdiri dari tibialis, itu ada otot yang terletak di anterior kaki. Sedangkan lanjut ke gastromenigimus, itu adalah otot yang terletak di bagian belakang kaki, di mana bagian itu ada bagian bawah yang menjadi salah satu dari 2 otot utama yang membentuk otot betis, adanya lateral dan juga media. Lanjut ke semius, itu adalah otot panjang dan juga lebar yang berada di bawah gastromenigimus yang lebih kecil dan juga bulat. Selanjutnya kita akan ke fisiologi muskuloskeletal. Sebelum kita melanjutkan ke fisiologi bagaimana cara otot berkontraksi, mari kita kenali 3 jaringan otot yang ada di sistem tubuh manusia. Yang pertama, ada smooth muscle atau biasa disebut otot polos. Nah, otot polos ini berada di saluran pencernaan, kelenjar, dan organ dalam lainnya. Otot polos memiliki kontraksil fibers dan bekerja secara involunter. Nah, yang kedua ada cardiac muscle atau otot jantung. Cardiac muscle ini terdapat di jantung dan sistem kerjanya dipengaruhi oleh saraf dan hormon. Otot jantung juga memiliki electrical system, inisiasi, dan koordinasi kontraksinya tersendiri. Otot jantung bekerja secara involunter. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah skeletal muscle atau yang biasa kita sebut otot lurik. Nah, otot lurik ini biasanya menempel pada rangka tubuh manusia. Otot lurik juga bekerja secara volunteer dan tersusun atas contractile fibers. Yang pertama yaitu ada origo, di mana origo ini biasanya proksimal atau lebih dekat dengan tubuh. Origo adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan yang tetap atau stabil pada saat kontraksi. Kemudian ada insersio, di mana insersio ini biasanya distal atau lebih jauh dari tubuh. Insersio adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang dan akan mengalami perubahan posisi ketika terjadi kontraksi. Ketika melakukan gerakan bicep curl, otot pada pangkal lengan dekat bahu akan tetap diam saat berkontraksi atau origo, sedangkan otot pada siku akan bergerak saat kontraksi atau insersio. Motor unit atau unit penggerak merupakan unit fungsional terkecil dari sistem saraf otot yang disebut dengan neuromuscular system yang terdiri dari anterior motor neuron dan serabut otot. Motor unit bekerja dalam kesatuan sel otot dan akson yang merangsangnya. Dan jumlah motor unit yang bekerja tergantung pada beban otot tersebut. Adapun motor unit neuron yang terdiri dari yang pertama itu dendrites collects signal, yang kedua axon passes signal, yang ketiga neuromuscular junction, dan yang keempat yaitu muscle fiber. Neuromuscular junction terdiri dari akson terminal. Akson terminal menghubungkan motor neuron yang meneruskan impuls dengan mengeluarkan synaptic vesicle ke synaptic cleft, di mana synaptic cleft adalah celah penyambung akson terminal dengan motor end plate. Synaptic vesicle akan menempel pada motor end plate sehingga terjadinya perubahan sehingga menimbulkan suatu gerakan. Proses terjadinya kontraksi otot dimulai dari potensial aksi yang berjalan di sepanjang saraf motorik. Lalu terjadi pelepasan neurotransmitter asetilkolin yang berperan dalam sistem saraf perifer dan dilepaskan dan dibantu oleh neuron motorik. Lalu beberapa natrium berdifusi ke bagian muscle fiber, inisiasi potensial aksi di dalam membran sel sehingga potensial aksi berjalan di sepanjang membran muscle fiber. Lalu terjadinya proses depolarisasi sel otot retikulum sarkoplasma oleh potensial aksi, yang dimana proses depolarisasi ini yaitu pelepasan ion natrium yang mengalir ke dalam sel. Lalu ion natrium yang dihasilkan tadi akan kembali ke retikulum endoplasma dan disimpan kembali sampai potensial aksi datang kembali. Nah, itu tadi penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem muskuloskeletal. Terima kasih sudah menyaksikan.